Iya. Karena dulu awal-awal perintah puasa Ramadan, umat Islam saat itu ketika setelah sholat isya itu sudah tidak boleh berhubungan intim, sudah tidak boleh makan minum sampai besoknya lagi. Nanti jadi waktu makannya cuma setelah ba'da maghrib sampai isya, itu aja waktu boleh makan dan bebas. Tapi setelah itu nggak boleh. Nah, ada banyak sahabat yang berkeluh kesah kepada Rasulullah sehingga turunlah ayat Al-Baqarah 187 yang membolehkan setelahnya. Tapi kalau ibu hamil yang mohon maaf karena dia tidak berpuasa karena persoalan ketakutan untuk dirinya, maka dia harus bayar qada. Tapi kalau orang lain, kalau orang hamil yang berpikir bahwa saya nggak berpuasa karena ada bayi saya, maka dia bisa wabarakatuh, pemirsa Mata Hati Buka Mata News. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah yang insya Allah akan menjadi rahmat bagi kita semua. Dan alhamdulillah dalam episode perdana Mata Hati hari ini kita akan bersama dengan seorang dai muda, Ustadz Ahmad Muzakir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Alhamdulillah bisa ketemu nih dengan Ramadan, Ustaz. Ini Ramadan yang penuh berkah insyaallah. Amin, amin. Dan mengingat ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan suci yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya ada beberapa pertanyaan nih. Langsung aja ya, langsung aja. Pertama, sejak kapan sih puasa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia secara keseluruhan nih? Oke. Taib, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kepada Buka Mata ya, terutama dari acara Mata Hati ini yang Masya Allah di momentum Ramadan ini kita kembali bersama-sama untuk saling nasihat menasihati, karena alhamdulillah di momen ini kita sama-sama di bulan penuh berkah, bulan Ramadan. Dan Masya Allah pertanyaan dari Kakanda ya, sebenarnya Kakanda ini adalah Ustadz juga dan saya juga, beliau juga dai juga, tapi Masya Allah karena hari ini adalah kita saling berbagi, maka dari pertanyaan beliau terkait kapan sebenarnya bulan puasa untuk dilaksanakan gitu ataupun dimulai. Jadi kalau melihat secara historis sebenarnya puasa itu adalah rangkaian yang dilakukan juga oleh umat-umat terdahulu. Kenapa? Karena sejak zaman Nabi Adam alaihissalam puasa ini sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Cuman berbedanya ketika di umat Nabiullah Muhammad SAW, yaitu Khatamul Anbiya, penutup para nabi, diperjelas lagi tentang makna daripada puasa ini. Dan puasa ini pun dimulai di umat Islam pada saat itu adalah di tanggal 2 di bulan 2 Hijri, di tahun 2 Hijriyah. Di masanya Rasulullah SAW. Dan teman-teman perlu ketahui, para jamaah perlu ketahui, dahulu umat-umat terdahulu juga berpuasa. Seperti halnya kita lihat kisah seorang Maryam ya, yang dimana kita ketahui Maryam ini banyak diceritakan di kitab Injil ya. Mereka juga berpuasa, bahkan berpuasanya berbeda. Ada berpuasa secara menahan makan dan minum, ada juga yang berpuasa dengan berbicara. Jadi tanpa berbicara juga dikatakan kategorikan dengan puasa. Cuman di akhir umat ini ataupun di umat Nabiullah Muhammad SAW, puasa ini lebih dirincikan kembali. Makanya kenapa di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, ila akhir ayat. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, Allah memanggil wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana puasa orang-orang terdahulu sebelum kamu. Nah, jadi sungguhnya puasa ini adalah hal yang mungkin bukan saja di umat Nabi Muhammad, tapi di umat-umat sebelumnya juga dilaksanakan puasa. Itu yang berpuasa berbicara itu mereka nggak ngomong selama dalam jangka waktu tertentu.
Tetapi boleh makan dan minum. Boleh makan dan minum. Jadi seorang kita kenal dengan Maryam, yang dimana Maryam ini melahirkan seorang anak bernama Nabi Isa alaihissalam, yang mungkin ceritanya kita ingin ketahui bahwa tanpa seorang ayah beliau lahir gitu. Tapi masya Allah, Maryam ini pernah pun diarahkan oleh Allah untuk berpuasa, dan puasanya adalah puasa berbicara. Jadi tanpa makan dan minum, tapi tidak berbicara. Kalau di zaman nabi-nabi yang lain, Nabi Adam misalkan. Mungkin kalau dari spesifik Nabi Adam mungkin juga seperti itu, menahan amarah, menahan makan dan minum. Cuman ada beberapa tipikal puasa yang saya sampaikan tadi gitu. Cuman di Nabi Adam secara spesifik mungkin hampir sama dengan kita yang lakukan hari ini. Cuman mungkin ada perbedaannya, mungkin waktunya agak berbeda. Ya, sama halnya kita kan pernah dengar cerita di mana para sahabat agak komplain dengan Rasulullah ketika pada saat itu umat itu disuruh berpuasa pada saat waktu di malam hari sampai terbitnya fajar. Mungkin bukan puasa menahan makan minum saja, mungkin menahan emosi, menahan amarah, ataupun menahan hubungan antara suami dan istri. Itu juga mungkin dikategorikan berpuasa. Cuman alhamdulillah kita adalah umat yang sesungguhnya yang Allah mudahkan. Kenapa saya mengatakan Allah mudahkan? Karena umat akhir zaman sebenarnya mudah. Kenapa saya bilang mudah? Karena semua aturan, semua pekerjaan semua ditertulis pada Al-Quran dan Sunnah, dan tidak memberatkan kita sebenarnya. Cuman yang memberatkannya adalah pikiran kita. Seperti itu. Karena dulu awal-awal perintah puasa Ramadan, umat Islam saat itu ketika setelah sholat Isya itu sudah tidak boleh berhubungan intim, sudah tidak boleh makan minum sampai besoknya lagi. Nanti jadi waktu makannya cuman setelah ba'da maghrib sampai Isya, itu aja waktu boleh makan dan bebas. Tapi setelah itu nggak boleh. Nah, ada banyak sahabat yang berkeluh kesah kepada Rasulullah sehingga turunlah ayat Al-Baqarah 187 yang membolehkan setelahnya. Iya, Masya Allah. Nah, cuman Ustaz, kenapa puasa itu jatuhnya di bulan Ramadan? Kenapa bukan di bulan-bulan yang lain begitu? Kenapa kalau misalnya kita bertanya bulan Ramadan ini puasa itu turun di bulan Ramadan? Karena kita bisa melihat ayat terkait bagaimana syahrul Ramadana unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Jadi kenapa kita harus berpuasa di bulan Ramadan? Karena ternyata bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Kenapa mulianya? Karena di dalamnya turun Al-Quran. Jadi firman pertama Allah turun permukaan bumi ini di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan juga adalah bulan yang dimana di sini Allah janjikan kesabaran dan ketakwaan. Jadi selain daripada turunnya Al-Quran, bulan Ramadan juga adalah sebagai bulan kesabaran dan ketakwaan. Sehingga daripada itu puasa ini kenapa jatuhnya di bulan Ramadan? Karena hal ini. Turunnya pertama kali Al-Quran, tempat di mana diujinya umat muslimin waktu itu, dan akhirnya Allah cetuskanlah bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan untuk berpuasa. Memang Ramadannya yang dibuat spesial oleh Allah. Betul, Makanya kalau kita melihat sebelum bulan Ramadan ada bulan-bulan nih persiapan seumat muslimin. Seperti yang selalu kita dengar, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Artinya apa? Kita meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah kami keberkahan di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, dan sampaikan kami bulan Ramadan. Saking spesialnya bulan Ramadan ini, Allah sudah mempersiapkan diri kita di 2 bulan ini untuk mempersiapkan diri. Dan bahkan ini adalah doa yang selalu Rasulullah sampaikan di bulan Rajab. Jadi inilah spesialnya ataupun inilah keutamaan daripada bulan Ramadan. Dan kenapa jatuh bulan Ramadan ini berpuasa? Karena inilah keutamanya turunnya Al-Quran, bulan kesabaran dan ketakwaan Allah. Cuman ini kan bulan Ramadan terbatas nih Ustaz. Iya, betul. Cuman ada 30 hari, kadang 29 hari. Nah, lantas apa amalan-amalan ibadah yang sebaiknya kita lakukan mengingat keterbatasan waktu tersebut begitu, supaya kita bisa mengisi dengan baik? Sebenarnya kalau secara yang saya alami ataupun yang saya kerjakan Ustaz, kebetulan memang di bulan Ramadan ini kita harus mempersiapkan mental kita dulu terlebih dahulu. Terutama membuat plan ataupun membuat tulisan apa yang kita ingin kerjakan, apa yang kita targetkan di bulan Ramadan. Karena kalau tanpa ada plan ataupun ada yang kita ingin targetkan, maka Ramadan kita ini sia-sia gitu. Karena kenapa
kita di umat akhir zaman ini mendapatkan momen bulan Ramadan yang sangat spesial, beda dengan umat-umat terdahulu. Karena disinilah tempat dimana mungkin ya 1 tahun yang lalu mungkin kita berbuat dosa, Allah ampuni 1 tahun ini di bulan Ramadan. Makanya kenapa di bulan Ramadan semua pahala dilipat gandakan, membaca Al-Quran Allah 10 kali derajat melipat gandakan pahala buat kita. Di bulan Ramadan juga banyak pekerjaan yang Allah lipat gandakan, karena mungkin kita melihat kitalah umat akhir zaman ini umat yang umurnya mungkin terbatas ya Kak ya. Ya, lebih pendek dibanding umat-umat yang terdahulu. Umat-umat terdahulu kan sampai 100.000 tahun ya umur mereka. Tapi kita ini mungkin batasan umur Rasulullah lah 60 tahun ya. Kalaupun ada 60 tahun lebih, Masya Allah, itu nikmat yang Allah berikan kepada. Nah akhirnya kenapa mungkin hikmahnya kita dikasih bulan Ramadan di umat akhir zaman ini? Ternyata kalau kita mengkaji secara detail, secara matematika, kalau kita beribadah di bulan Ramadan kan ada hitungannya 1000 tahun ya. Lailatul Qadar, betul. Jadi barang siapa yang bangun tengah malam di malam Lailatul Qadar, maka pahalanya sama dengan 1000 tahun. Nah, jadi kalau kita mengibaratkan sebenarnya dengan umat terdahulu ini, kita memang umurnya hampir sama. Cuman perbedaannya kita agak sedikit diberikan oleh Allah karena penghujung umat gitu ya. Kan umat-umat terdahulu Nabi Adam, sampai nabi-nabi yang lainnya sampai sebelum Nabi Muhammad, mereka umurnya ada ratusan bahkan ribuan tahun, bahkan puluh ribu tahun. Tapi Masya Allah kita ini, makanya momen Ramadan ini adalah momen yang sangat perlu istimewa kita lakukan, kita kerjakan, dan harus mempunyai plan ataupun bagaimana kita menuliskan target-target kita di bulan Ramadan. Dan juga di bulan Ramadan ini kita harus pikirkan juga bahwa tidak saja kita di bulan Ramadan menuliskan target, tapi tidak berada pada orang-orang yang dekat dengan agama atau orang dekat dengan ibadah gitu. Kenapa? Kadang orang sudah mencatatkan target, tapi dia lupa bahwa berteman dengan orang-orang yang soleh ataupun berteman dengan yang se-circle mereka, sehingga ketika berada di plan itu tidak tergapai karena kesibukannya, karena apalagi pekerjaannya. Padahal di bulan Ramadan ini kan momentum kita untuk bagaimana melipat gandakan pahala-pahala kita. Jadi persiapan di bulan Ramadan, selain kita menuliskan plan kita juga harus berdekat dengan orang-orang yang se-circle ataupun seibadah dengan kita, terutama dorongan motivasi dari keluarga kita, kerabat kita, teman kerja kita, sehingga bulan Ramadan ini kita jadikan momentum yang terbaik buat kita ya. Karena kita tahu sendiri di Ramadan Allah lipat gandakan pahala kita. Makanya kata dalam sebuah hadis, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddamu min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan keimanan ya, wahtisab, dengan muhasabah diri, ghufirallahu ma taqaddam min dzambi, Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Seperti itu. Makanya ini momentum Ramadan, kalau saya pikir adalah momentum yang sangat luar biasa. Jadi terkadang kita di bulan-bulan sebelum bulan Ramadan itu sudah harus mempersiapkan diri Kak. Karena itulah spesialnya bulan Ramadan, karena disitulah mungkin yang sholat malam kita mungkin 4 rakaat, mungkin di malam-malam itu di Ramadan kita 12 rakaat, sampai mungkin ada kadang 22 rakaat. Sholat sunnahnya ya? Sholat sunnahnya. Jangan sholat wajibnya yang ditambahin. Iya betul. Sholat wajib tetap tapi 4, ya? Sholat sunnah kita lebih banyak lagi gitu. Misalnya duhanya kadang 4, kita ambil 12. Karena momen yang datang langkah lah gitu. Bahkan momentum Ramadan banyak diidam-idamkan oleh orang-orang beriman. Ya, kenapa saya mengatakan begitu? Karena di Ramadan itu banyak orang-orang yang bahkan kadang menangis. Ya, menangis karena apa? Kalau tidak dapat momen Ramadan itu kayak seakan tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ya, bahkan kebiasaan kita ya di tempat kita ini, di suku kita ini Makassar Bugis itu, di bulan Ramadan banyak menggunakan momentum kebahagiaan, kesenangan ataupun kegembiraan. Dengan kadang mungkin ya mengecat rumah dan segala macam. Karena kebahagiaannya itu mendapatkan bulan Ramadan seperti itu. Banyak orang yang di awal Ramadan langsung gaspol tuh. Ya, benar. Oh, semua ibadah. Jadi dari pagi, dari subuh udah kuat, udah habis sahur, lanjut ke syuruk, terus habis sholat malam digaspol juga tuh. Betul. Tahu-tahu 10 hari pertama masih kuat fisiknya. Begitu masuk pertengahan menjelang akhir ya, karena tidak dibuat perencanaan yang baik, sebagaimana Ustaz tadi sampaikan bahwa perlu perencanaan, akhirnya
fisiknya melemah, terus mulai muncul sakit-sakitan, ada ujian-ujiannya gitu ya. Iya, betul. Nah gimana nih Ustaz sebaiknya? Iya, betul. Jadi ini seumpama seperti yang mungkin saya sering ungkapkan ya dalam syair itu, al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bit ta'ah wa yankus bil ma'siyah. Ya, walaupun sebenarnya arti dalam kata ini adalah iman itu naik turun, Kak. Dalam artian kadang dia naik karena keimanan, dia turun karena perbuatan maksiat. Walaupun sebenarnya kita mengetahui di bulan Ramadan itu uglifat syayatin. Allah menutup pintu-pintu bagi syaitan-syaitan yang mengkelabui kita. Tapi jangan salah bahwa syaitan itu pun walaupun mereka ditutup, mereka juga akan tetap menggoda kita gitu. Nah, dan memang terkadang kebiasaan yang kita lihat bahkan rutinitas yang di sekitaran kita saja ini, ketika di awal Ramadan, semua berlomba-lomba nih mengambil tarawih bareng, subuh berjamaah, tapi kadang di pertengahan lemah gitu. Ya, ini kenapa? Karena tidak adanya kesadaran dalam diri kita bahwa optimalisasi ibadah kita ini di bulan Ramadan sebenarnya. Bahkan orang-orang beriman itu ketika di menjelang bulan Ramadan sudah menyiapkan fisiknya. Sudah mungkin ya seperti sekarang ya banyak orang-orang mungkin jogging lah, apalah, itu sebenarnya adalah hal yang perlu kita persiapkan untuk mendapati bulan Ramadan, karena subhanallah satu hari di bulan Ramadan itu banyak pahala yang bisa kita lipat gandakan ya. Jadi kembali lagi bahwa sebenarnya kesadaran diri kita terkait bagaimana itu bulan Ramadan. Kalau kita sendiri tidak memaknai bulan Ramadan adalah bulan yang penuh hikmah ataupun bulan kita berlomba-lomba dalam kebaikan, maka kita tidak akan mendapatkan semangat itu. Tapi kalau kita menyadari diri kita bahwa amalan itu ataupun pekerjaan di bulan Ramadan itu adalah berlipat ganda, maka saya yakin bahkan hatta merangkak pun orang akan datang ke masjid. Ya. Jadi kembali, Kak, kalau saya sendiri punya prinsip adalah apa tujuan kita di ibadah Ramadan itu. Kalau memang di Ramadan itu kita ingin mengejar daripada ibadah biasa saja, berarti pahala kita biasa saja gitu. Tapi kalau di bulan Ramadan memang kita berniat untuk mengevaluasi diri kita untuk lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya, maka saya yakin seapapun kita pasti kita akan untuk meraihnya. Bahkan ya kadang memang orang lupa bahwa ternyata Ramadan itu momentum terbaiknya adalah di akhir Ramadan. Ya. Malah di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan. Makanya sebenarnya di awal Ramadan 10 awal itu adalah maghfirah, ampunan Allah. Mungkin Allah ampuni dosa-dosa kita yang lalu, Allah ampuni dosa-dosa kita tahun-tahun yang lalu. Di pertengahan Allah menguatkan kita lagi dan kesadaran diri kita, dan di akhir Ramadan disinilah puncak daripada bukan kejayaan ya, puncak daripada kenikmatan ibadah kita. Ya, makanya kenapa di akhir Ramadan itu 10 akhir Ramadan dijadikan kadang orang untuk beriktikaf. Ya, beriktikaf. Padahal momentum iktikaf itu adalah momentum yang sangat luar biasa, Kak, menurut saya. Kenapa? Di iktikaf lah kita mungkin kadang sering muhasabah diri, ataupun kadang juga mengevaluasi diri kita juga. Kadang di momentum iktikaf itu membuat plan-plan kehidupan kita selanjutnya, ya. Karena setelah Ramadan akan ada Idul Fitri, ya, ataupun hari yang suci. Kita kembali ke dalam fitrah, kembali ke dalam bersih, ya kan? Karena bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan barang siapa dari Ramadan pertama dan Ramadan selanjutnya maka bertemu dengan Ramadan selanjutnya, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Jadi mungkin setelah kita Ramadan ini Idul Fitri kita start awal lagi nih. Makanya kadang di itikaf itulah momentum kita untuk bagaimana muhasabah diri kita. Jadi buat teman-teman mata hati, kalau kami sendiri di mana jangan sampai di awal, di tengah kita kendor, di akhir kita lebih kendor lagi. Tapi dari awal, tengah, dan akhir kita terus semangat untuk mengimplementasikan ibadah kita. Bahkan ada juga, Kak, nih, kan kebetulan kami ini Kak Aking juga alhamdulillah beliau pernah nih umroh di bulan Ramadan ya, Kak ya. Nah, kalau kita umroh di bulan Ramadan, Masya Allah, ada lagi kenikmatan yang Allah berikan. Pahala haji, Ustaz. Pahala haji, betul. Kata Rasulullah dalam hadisnya, barang siapa yang berumroh di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan berhaji. Kan kalau mau kita tahu nih, sekarang daftar haji lumayan ya, Kak ya. Sampai mungkin baru daftar ngantrinya yang lama. Tapi Masya Allah ada pahala yang sama dengan setara haji, yaitu beribadah umroh di bulan Ramadan. Jadi teman-teman sekalian yang melihat video ini, kita untuk bagaimana menyemangati diri kita di momentum Ramadan ini, kita harus punya kesadaran dulu. Ya, sama dengan momentum pahala-pahala tadi. Ya, mengaktifkan zikir malam kita, mengaktifkan sholat lail kita, mengaktifkan zakat kita, sedekah kita, bahkan ibadah-ibadah kita yang lain yang insya Allah, sehingga kita punya kesadaran mendapatkan kemenangan di hari Idul Fitri nanti. Seperti itu, Pak. Cuman kuncinya memang bukan pada saat Ramadannya aja kita harus mempersiapkan fisiknya, Ustaz ya. Iya, betul. Dari sekarang kalau perlu memang sahabat mata hati ini
mulai melatih fisik, Betul. jogging-jogging kecil supaya memang kondisi fisik ketika Ramadan malah kondisi yang terbaik. Yang terbaik, betul. Bahkan Rasulullah mengibaratkan ikat pinggang, Kak. Ikat pinggang itu adalah bagaimana masuk bulan Ramadan kita mengikat pinggang kita sekuat-kuat mungkin sehingga ibadah kita tidak kendor gitu. Iya. Pagi, siang, malam kita gunakan untuk ibadah. Karena bayangkanlah jamaah sekalian, dalam 12 bulan dalam 1 tahun yang Allah berikan kepada kita, ada 1 bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Mungkin husnuzon saya kepada apa yang Allah berikan kepada kita adalah di mana di bulan Ramadan ini sebagai bulan mungkin penghapus dosa-dosa kita yang lalu. Dan Allah mengangkat derajat kita di bulan Ramadan ini gitu. Makanya siapa yang meninggal di bulan Ramadan juga meninggalnya dalam kemuliaan. Ya, karena bahkan orang-orang beriman itu banyak bercita-cita meninggal dalam keadaan berpuasa. Ya. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya Ramadan ini banyak sekali makna yang tersirat yang perlu kita ketahui. Cuman terkadang orang cuma menyepelekan hal ini. Padahal Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan. Kenapa Allah jadikan Ramadan turunnya Al-Quran? Ternyata karena ini bulan yang sangat istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa kenalan saya juga, Ustaz. Oh iya, alhamdulillah. Jadi selama 11 bulan itu memang dia memporsir untuk mencari rezeki. Betul, betul. Dan ketika masuk khusus bulan Ramadan, dia nggak mau diganggu. Masya Allah gitu ya. Seringkali dia pada saat bulan Ramadan lagi di Mekah. Mekah, oh iya betul. Jadi sebulan penuh dia di Mekah aja. Masya Allah. Betul, saya juga pernah Ramadan kemarin, Kak. Kebetulan saya itikaf di Masjidil Haram juga. Saya dapat ini pengusaha. Dia masih muda, Kak. Tapi Masya Allah dia bilang, buat apa kita bercapek-capek 11 bulan mencari rezeki, tapi kita tidak manfaatkan di momentum bulan Ramadan. Makanya hatta berapapun dia bayar itikaf, ya maksudnya ini karena saking pikirannya bahwa dia pengen mengejar akhiratnya kan ya, Kak. Kan ibaratnya gini, Kak, kalau kita ngejar akhirat maka dunia akan ikut. Ya, tapi kalau kita mengejar dunia maka akhirat nggak akan belum tentu ikut. Nah, ini juga Ustaz, tadi terkait iktikaf. Ini banyak fenomena di Indonesia ketika melaksanakan iktikaf. Jadi yang dikejar itu cuma malam-malam ganjil. Oh, malam-malam ganjil. Jadi kalau malam-malam ganjil baru datang ke masjid. Ya, betul. Itu pun juga datangnya biasanya ada yang datang habis tarawih baru datang ke masjidnya. Betul. Datang ke masjid, tahu-tahu ngobrol-ngobrol sama sesama jamaah, tilawah sedikit, tertidur, nanti bangun sahur, habis sahur sholat subuh berjamaah, habis sholat subuh berjamaah pulang, iya. Apa memang seperti itu itikaf? Iya. Jadi sebenarnya itikaf itu adalah berdiam diri sebenarnya, Kak. Maksudnya berdiam diri dalam artian adalah bagaimana kita mengkhususkan di waktu itu untuk beribadah. Ya. Jadi memang karena kebanyakan kita ya di itikaf itu kita merasa bahwa cuma di malam-malam ganjil turunnya malam Lailatul Qadar. Karena tujuannya itikaf untuk mendapat malam Lailatul Qadar kan. Padahal di 10 akhir Ramadan itu adalah momentum terbaik kita lebih dekatkan diri kepada Allah. Ya, maksudnya adalah jangan sampai kita cuma menunggu malam ganjil padahal malam genap di situ kita tidak tahu. Allah mungkin Allah turunkan juga malam Lailatul Qadar. Ya, walaupun sebenarnya kan terkadang gini nih. Kalau saya melihat kayak perbedaan kita dengan Saudi kan berbeda nih 5 jam ya. Kalau di Makassar ini kan kita 5 jam. Jadi kadang orang berpikir, ini malam ganjil, ini malam genap. Padahal kan seharusnya tidak ada yang pernah mengatakan, bahkan Rasulullah pun menyunahkan kita di 10 akhir memang tidak bukan dalam artian mencari malam ganjilnya saja, di genapnya pun kita maksimalkan ibadah kita. Dan bahkan kata itikaf itu adalah berdiam diri dari kata bahasa itikafan ya. Jadi kalaupun ada teman-teman mohon maaf ya, karena itikafnya karena berpikir harus di masjid ya, ini juga harus diperbaiki persepsinya, Kak. Karena gitu sebenarnya itikaf itu tidak mesti di masjid juga, tapi kalau kita itikaf dalam beribadah, di malam hari kita habiskan untuk beribadah, di pagi harinya karena kita tidak bisa juga meninggalkan pekerjaan kita, itu sudah insya Allah beritikaf. Cuman kadang orang karena terlalaikan itikaf itu dapat makanan yang enak ya, dapat sahur yang enak, dapat buka puasa yang enak, padahal kan sebenarnya esensinya bukan di situ. Esensinya adalah kita di itikaf itu untuk banyak ibadah kita. Kita habiskan mungkin dalam 1 hari mungkin bisa khatam Masya Allah ya, ataupun mungkin dalam sehari kita berzikir sampai berapa ribu kali. Itulah esensi daripada itikaf sebenarnya. Tidak harus di masjid. Tidak harus di masjid. Karena dalam pekerjaan kita pun kita sudah beritikaf sebenarnya, karena berdiam diri itu dalam artian kita mau beribadah nih ya. Karena jangan sampai ada yang bilang harus di masjid ya. Di rumah pun kalau yang penting kita mengangkat melaksanakan ibadah kita di malam hari dengan penuh gairah dengan Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala, dalam artian penuh semangat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah pahalanya sama dan iktikaf. Jadi masjid boleh kalau mau, karena dapat circle-nya Kak ya, karena dapat suasananya. Karena kadang kalau di masjid itu ada pengajian, ada lail berjamaah, ada tilawah berjamaah. Tapi kalau kita bisa itikaf di rumah juga nggak masalah sebenarnya. Karena di sini makna itikaf adalah berdiam diri kita untuk mengabdi kepada Allah, dalam artian beribadah kepada Allah. Seperti itu, Allah alam. Mohon saya diluruskan kalau salah, Ustaz. Cuman kalau saya pribadi sih ketika itikaf memang berupaya malah mencari masjid yang tidak ada orang yang dikenal. Oh begitu ya Kak? Iya, saya khawatirnya malah ketika ke masjid itikaf datang tadi cuma ngobrol. Iya benar. Saya mending nggak ada yang dikenal supaya bisa fokus. Betul. Terus yang kedua juga mungkin banyak jamaah yang kadang saya lihat tadi tujuannya beriktikaf untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Padahal kalau menurut sepengetahuan saya, mohon meluruskan saya kalau saya salah. Yang kita kejar jangan Lailatul Qadarnya, tapi keberkahan dari Allahnya. Betul. Sehingga mau malam ganjil, mau itu malam genap, mengingat ini bulan Ramadan, semuanya kan semuanya berlipat ganda apa yang kita lakukan. Jadi jangan mengejar Lailatul Qadarnya, karena Lailatul Qadar mau atau tidak mau pasti akan datang. Betul. Kita tidak tahu kapan, tapi selama kita beribadah itu di bulan Ramadan, sama halnya di kalau kita lagi umroh gitu ya, lagi umroh, dimanapun kita sebenarnya tidak harus masuk Raudah, tetapi ketika kita berada di dalam lingkungan Nabawi, itu kan sudah berlipat ganda juga pahalanya. 1000 kali lipat. Ya, di Masjidil Haram juga dimanapun kita berada itu juga sudah berlipat ganda, sudah Masya Allah gitu ya. Nah mungkin wallah alam bisawab. Gimana Ustaz? Jadi kalau pendapat saya benar sekali ya, masalah itikaf ini jangan kita selalu mengartikan bahwa mengejar malam ganjil aja gitu. Tapi di 10 akhir Ramadan, di situ kita lebih memaksimalkan ibadah kita. Seperti halnya tadi, banyak orang mohon maaf seperti kayak ke Raudhah gitu kan, ataupun ke megang Ka'bah lah minimal contohnya Kak. Banyak orang beranggap bahwa mencium atau megang Ka'bah itu adalah salah satu hal momen yang dilipat gandakan pahala. Padahal kan tidak ada tuntunan, bahkan Rasulullah pun di akhir beliau berhaji ataupun berumrah, beliau melambaikan tangan dan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Nah, karena kita harus tanda kutip juga ini Kak, dalam ibadah tidak boleh menzolimi orang lain. Ya, jangan sampai mohon maaf, saya dalam artian menzolimi orang lain ini ketika kita itikaf nih, kita malah mengajak orang ngobrol, yang kita bilang tadi kan, kita punya teman yang dikenal sehingga ketika berada di situ ngobrol aja, tidak beribadah ya kan. Jadi kita ibaratnya kita memang nggak menzolimi teman kita, tapi dalam artian karena teman kita melalaikan ibadahnya gitu. Jadi kalau saya sendiri sih betul juga dengan tadi yang kita sampaikan, bahwa ketika beritikaf carilah tempat yang mungkin membuat kita nyaman. Kalaupun nggak ada teman yang kita tidak ada teman yang kita kenal, itu adalah salah satu bagus salah satu yang bagus juga buat kita gitu. Sehingga kita bisa lebih fokus. Intinya adalah itikaf adalah kita berserah diri, bertakarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, dan ibaratnya kan kita menyerahkan diri kepada Allah di saat itu gitu. Tidak ada lagi gangguan. Dan makanya saya bilang di sini jangan sampai kita mengatakan bahwa itikaf itu hanya di masjid-masjid tertentu gitu. Di tempat kita pun, bahkan almarhum abah saya itu kadang beliau, saya selalu katakan, kenapa enggak itikaf di masjid? Dia bilang, kalau saya itikaf di masjid kayaknya saya lebih banyak kelalaiannya gitu. Tapi kalau dia di rumah dan mengaktifkan malam-malamnya untuk berzikir, bertafakur, itu kayaknya lebih bagus buat beliau. Jadi makna itikaf ini adalah, kan masjid ini sarana ya Kak, sarana ibadah kita, tapi tempat untuk ibadah kita. Tapi kalau kita dapat tempat yang lebih tenang lagi, kenapa enggak? Bahkan Rasulullah dulu kan ketika beliau beritikaf juga kan di atas gua. Karena Rasulullah itu ketika dia healing ada masalah, dia tidak ke suatu tempat kecuali di atas jabal ataupun di gunung. Makanya kenapa di Mekah itu ada Jabal Sur, Jabal Rahmah, Jabal Nur ataupun Gua Hira, karena di situ tempatnya Rasulullah menenangkan diri. Bahkan beliau di situ menghabiskan waktu-waktunya untuk bertafakur, bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kalau Rasulullah sendiri melaksanakan iktikaf itu sejak Ramadan keberapa? Apakah kan kalau saya nggak salah ya, Rasulullah ada 9 kali beriktikaf, melaksanakan Ramadan. Apakah Rasulullah melaksanakan iktikaf di Ramadan pertama kali ada perintah
Ramadan atau gimana? Saya Allahu alam ya Kak, karena saya belum mendetailkan tentang makna iktikaf itu sendiri. Tapi pernah saya dengar sebuah hadis bahwa di mana Aisyah menyiapkan perlengkapan Rasulullah untuk melaksanakan iktikaf. Jadi memang kenapa mungkin Rasulullah di akhir-akhir hayat beliau melaksanakan iktikaf, karena beliau ingin menyampaikan kepada umatnya bahwa di akhir Ramadan itu kita harus lebih menguatkan diri kita lagi untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin momennya adalah iktikaf adalah berserah diri ataupun berserah diri, duduk untuk bertafakur kepada Allah. Mungkin momen saranya adalah masjid waktu itu, karena memang Rasulullah sering beriktikaf di Nabawi. Ya, di akhir-akhir beliau itu di Nabawi beliau sering melaksanakan iktikaf. Jadi mungkin makna iktikaf ini saya nggak tahu apakah di awal puasa yang Rasulullah kerjakan ataupun sampai di kapan waktunya, tapi memang saya pernah dengar hadis tentang itu bahwa Aisyah pun menyiapkan perlengkapan Rasulullah untuk melaksanakan iktikaf. Allahu a'lam seperti itu, Kak. Oke. Nih Ustaz, kalau orang masih punya utang puasa di tahun-tahun sebelumnya, terus tahu-tahu masuk waktu Ramadan, utang puasanya belum selesai, boleh gak kita kodanya lagi setelah after Ramadan atau bayar fidyah? Iya, gimana nih? Jadi sebenarnya kan utang puasa itu ada dua tipe Kak, ada fidyah dan ada qada. Qada ini ada juga ketentuannya Kak. Misalnya dia qada itu kalau memang dia sanggup untuk berpuasa maka harus dilaksanakan dengan mengganti puasanya ataupun mengqadanya. Sama halnya salat kita wajib mengganti salat kita. Adapun fidyah, kalau saya membaca sesuai dengan yang saya pernah baca, di mana fidyah ini hanya dikategorikan bagi orang yang mungkin tidak mampu untuk berpuasa. Orang tua lansia ya, atau orang sakit yang tidak memungkinkan dia berpuasa. Ya, tidak berpuasa, betul. Dan juga ketika ada orang ibu hamil ya Kak. Ibu hamil ya. Tapi kalau ibu hamil yang mohon maaf karena dia tidak berpuasa karena persoalan ketakutan untuk dirinya, maka dia harus bayar qada. Tapi kalau orang lain, kalau orang hamil yang berpikir bahwa saya nggak berpuasa karena ada bayi saya, maka dia bisa membayar fidyah. Seperti itu Kak. Jadi ada perbedaan juga gitu. Jadi intinya adalah kita bertanggung jawab dengan apa yang telah kita tinggalkan. Ya. Jadi kalau menurut saya sendiri, qada dan fidyah ini adalah hal yang perlu kita luruskan dulu dalam niat kita, ya. Apatah lagi ini banyakan orang kadang perempuan ya, karena masa haidnya gitu ya, masa dia berhalangannya dia lupa, bahkan sudah datang Ramadan lagi nih, dia lupa untuk membayar qadanya. Jadi memang kadang karena dalam Al-Quran Allah katakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, dan Islam ini memang mudah tapi jangan dimudah-mudahkan. Tapi kalau memang karena kita sudah niat, ya Allah saya membayar fidyah ini untuk kebaikan saya dan kebaikan orang lain, karena kan fidyah itu kan membayar utang ya Kak. Satu mud, ada bahkan mengatakan 2 mud ataupun 1 kali orang makan pagi siang malam ya, satu set gitu ya. Iya, 1 set. Jadi kalau bayar, jadi ibaratnya nih kita mau bayar utang fidyah kita, berarti kita hitungannya 1 mud Kak. 1 mud itu 1 orang ya, 1 orang yang kita beri makan, tapi kalau mau menyempurnakannya 3 kali makan. 3 kali makan. Jadi kalau biasa di lembaga zakat itu 50.000 lah ya. Satu hari kali 3 kali makan 50.000 itu sudah bayar 1 mud. Jadi 1 utang hari puasa gitu. Itu bagi memang yang berhalangan untuk tidak bisa melaksanakan ataupun mengqada puasanya, seperti itu. Kalau utang puasanya 2 tahun lalu baru ingat, nggak masalah. lalu ada tuh. Nggak. Ketika ingat kita bisa mengqadanya. Atau kalau misalkan pada saat mengingat juga tidak sanggup lagi untuk berpuasa, boleh dengan fidyah gitu sih. Boleh. Jadi gini, misalnya nih, sama halnya, kita baru ingat ataupun kita baru maksudnya utang puasa 2 tahun yang lalu baru kita ingat sekarang. Ya boleh kita laksanakan kalau memang kita berniat mengqadanya. Tapi kalau memang kita merasa bahwa kita ada penyakit ataupun ada sakit, kita nggak mampu, ya nggak apa-apa, kita baru bayar fidyah. Dan kita niatkan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita gitu. Sama dengan halnya sholat Kak. Kan kadang orang banyak nih lupa waktu sholatnya nih. Jadi ketika dia ingat baru dia laksanakan mengqada sholatnya. Jadi kita tetap berhusnuzon sama Allah, semoga Allah ampuni gitu. Makanya kenapa kita zaman ini ada bulan Ramadan, sebenarnya inilah penggantinya. Hal-hal yang kita lupakan mungkin, hal-hal yang kita buat zalim mungkin, ataupun dosa-dosa kita di bulan tahun-tahun yang lalu, yang lama yang tidak kita ketahui, Allah ampuni di bulan Ramadan itu. Makanya sebenarnya buat teman-teman mata hati ini harus gunakan nih momentum Ramadan dan sebaik-baiknya. Jangan sampai melupakan bahwa banyak hal yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan. Allahu a'lam bishawab.
Iya. Jazakallah khair. Waalaikum, Kak. Muzakir sudah berbagi bersama teman-teman mata hati. Insya Allah apa yang kita peroleh pada kesempatan kali ini bisa menjadi penambah amal ibadah kita insya Allah. Dan semoga dengan pengetahuan kita ke depan kita akan mengisi bulan-bulan Ramadan yang akan kita lalui dengan ibadah-ibadah kita yang terbaik. Amin ya Allah. Ada banyak inspirasi yang bisa kita peroleh baik dari Al-Quran, dari orang-orang yang terdahulu, dari sahabat, dari keluarga kita, dari tetangga kita, yang hikmahnya itu hanya akan bisa kita peroleh dengan mata hati. Tetap saksikan program-program mata hati ke depan, dan saya Ejat Mutakin Yunus undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.